Hai gengs, kali ini kita akan mereview alur film yang super duper seru berjudul The Outlaws yang disutradarai oleh Kang Yeol-sung dan dibintangi oleh mamang kita semua yaitu Don Lee atau Ma Dong-seok sebagai Ma Seok-do, Choi Woo sebagai Captain John, Park Ji-hoon sebagai Jang Yi-soo, dan villain pada film kali ini yaitu Yeon Ki-sang sebagai Jang Chen. Selalu gak bosen-bosennya nih ngingetin buat kalian yang nonton video ini sambil makan, jangan lupa berdoa ya gengs. Si. Film ini berdurasi 105 menit dan rilis pada tahun 2017, bercerita tentang jagoan kita si tukang pukul yaitu Ma Seok-do yang kembali membrutal karena sekelompok gangster Cina yang membuat onar di wilayahnya. Sejak kedatangannya ke kota, Mamang Don Lee dituntut untuk bisa membasmi para gangster Cina yang bertingkah seenaknya di wilayah Seoul. Dan inilah The Outlaws. Film dibuka dengan memperlihatkan Don Lee yang melerai pertikaian antara dua orang gangster yang saling tikam hanya dengan satu pelintiran yang membuat mereka akhirnya bubar dan diamankan oleh polisi. Sesampainya di TKP, ternyata ada penusukan kepada salah satu anggota gangster lokal yaitu geng Venom. Di lain sisi, diperlihatkan markas gangster Venom yang diketuai oleh Ah Sung-tae yang sedang bersiap untuk melakukan balas dendam kepada gangster yang telah menusuk anak buahnya. Baru keluar markas, mereka langsung dihadang oleh Don Lee dan anggotanya. Berlagak sok kuat, salah satu anggota geng Venom terkapar tak berdaya, mendapat gaplokan langsung dari mamang Don Lee. Setelah diberitahu siapa pelaku penusukan itu, akhirnya Don Lee menuju tempat judi milik geng Isu. Setelah masuk, Don Lee melihat pria dengan ciri-ciri yang sesuai dan kejar-kejaran pun terjadi. Mamang Don Lee dengan cerdik memotong jalan dan sekali lagi membuat orang terkapar dengan sekali gaplokannya. Si. Setelah sampai di kantor untuk dilakukan interogasi, si pelaku terus diam dan tidak mau memberikan informasi apapun. Alhasil, dia dimasukkan ke dalam ruang kejujuran. Si. Di tempat lain, kita diperlihatkan villain utama kita yaitu Jang Chen dan kedua anggota setianya yang sedang menagih hutang kepada salah satu anggota geng Venom yang dengan keji menyiksa dan menaikkan hutangnya 2 kali lipat karena tak mampu membayar saat itu juga. Don Lee dan anggotanya pergi ke markas geng Isu. Saat tibanya di sana, dia malah dihadang oleh penjaga yang berlaku tidak sopan dan langsung diberi hadiah oleh Don Lee. Jang Yi-soo yang langsung mengakui perbuatan anak buahnya langsung diberi hadiah juga guys. Semoga lato-latonya nggak apa-apa ya. Si. 사고 치지 말라니까 말도 안 듣고. Mamang Don Lee yang punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah antara geng Venom dan geng Isu, mempertemukan dan memaksa ketua geng itu untuk saling memaafkan dan tidak mengganggu satu sama lain lagi. Setibanya di lokasi, Ah Sung-tae yang marah dengan perlakuan terhadap anggotanya, ia meludahi kertas hutang dan menantang Jang Chen. Seketika ia ditusuk dengan sangat brutal sampai mati. Anak buahnya seperti anak yang kehilangan induknya pun kebingungan dan mau tidak mau harus tunduk kepada Jang Chen. Don Lee yang akan meminta jatah setoran kepada Hwang yang merupakan ketua geng Cheonsik ditawari minum, namun Don Lee menolak. Setelah anak buahnya mendatangkan 3 LC baru mereka, akhirnya Don Lee mau. Emang ya, semua cowok sama aja. Ternyata Jang Chen dan anak buahnya juga berada di tempat yang sama dengan Don Lee. Setelah mabuk sama-laman, Don Lee yang dibangunkan oleh salah satu LC dikagetkan dengan banyaknya polisi yang ada di sana. Ternyata Jang Chen dan anak buahnya dengan bengis memotong tangan salah satu pegawai menggunakan kapal. Don Lee yang sudah mendapat informasi tentang 3 gangster Cina itu pergi untuk menyelidikinya.
Sesampainya di kantor, Dongli ketahuan berada di TKP dari rekaman CCTV. Namun ia segera menyogok anak buahnya dengan uang yang diberikan oleh Hwang semalam. Dan setelah ia mengetahui ketiga pelaku, ia pun mengalami ketakutan dan pergi begitu saja. Di keesokan paginya, Dongli menemui Jang Il-soo untuk menanyakan para imigran Cina. Namun ia tidak mendapat informasi apapun. Kemudian Dongli pergi menemui informannya untuk mendapat informasi terkait dengan geng Venom yang sudah diambil alih oleh Zhang Chen. Tak lama, anak buahnya menelpon dan memberikan informasi bahwa ada mayat yang ditemukan secara terpisah. Setelah ditelisik lebih dalam oleh Dongli, ternyata itu mayat Ah Sung-tae yang merupakan pemimpin geng Venom yang dengan keji dimutilasi dan dibuang di tong sampah oleh Zhang Chen dan anggotanya pasca kejadian malam itu. Di lain tempat, Zhang Chen dan pasukannya mendatangi tempat perjudian milik Kang Il-soo. Zhang Chen menunjukkan kebrutalannya dengan memporak-porandakan pasukan Zhang Il-soo. Akhirnya, dengan terpaksa Zhang Il-soo merelakan tempat perjudian miliknya dikuasai oleh Zhang Chen. Di ruangan autopsi, dokter menjelaskan kronologi kejadian tragis pada mayat Ah Sung-tae, di mana ia dimutilasi secara keji dengan ditemukannya beberapa tusukan dari benda tajam dalam kondisi tubuh masih hidup. Pada malam harinya, di salah satu tempat karaoke, pasukan Zhang Chen mengambil paksa tempat karaoke tersebut dengan menusukkan pisau ke tangan penjaga karaoke sebagai tanda peringatan untuk menyetujui keinginan Zhang Chen. Setelahnya, pasukan Zhang Chen memberikan uang hasil dari pemalakan karaoke kepada Zhang Chen. Saat itu, Zhang Chen sedang berada di bar milik Do Seung-woo. Zhang Chen terlihat tertarik kepada istri Do Seung-woo. Ia berusaha mengajak bicara dengan memesan minuman, namun si wanita menolak. Tak terima dengan penolakan, Zhang Chen memaksa dan mengintimidasinya. Dengan rasa terpaksa dan dibalut ketakutan, akhirnya istrinya mau melayani Zhang Chen. Tanpa sepengetahuannya, ternyata suaminya masih berada di luar bar dan mendengarkan mereka yang sedang Tante, anaknya nonton bokep, tante. Saat Tony dan timnya sedang membersihkan diri, ia ditelepon oleh informannya mengenai geng Zhang Chen. Menurut informannya, geng Zhang Chen sangat terkenal di Changwon. Mereka biasa disebut geng Black Dragon. Gangster ini memberikan pinjaman kepada orang Cina Korea, namun jika mereka mendapati pihak yang tidak membayarkan hutangnya kembali, maka anggota tubuh mereka akan dipotong-potong secara keji. Di malam harinya, Dongli dan timnya sedang mengobrol sambil menikmati makanan di salah satu kedai. Tiba-tiba, datang Zhang Chen dan pasukannya yang akan makan di tempat tersebut. Dengan jiwa detektifnya, mereka dapat mengetahui bahwa orang yang baru saja masuk merupakan gangster Cina yang sedang mereka cari selama ini. Tak pakai lama, Dongli langsung memberikan instruksi untuk mengawasi mereka satu persatu. Zhang Chen yang seorang mafia dapat merasakan juga dan membuat keributan dengan menyiram salah satu anak buah Dongli dengan minyak panas yang sontak membuat kisruh dan langsung dimanfaatkan oleh Zhang Chen dan pasukannya untuk kabur. Di lain tempat, keributan terjadi di rumah Do Seung-woo karena istrinya mau melayani Zhang Chen. Dalam pertikaian itu, anak buah Hwang datang untuk menculik Do Seung-woo. Jadi dipaksa untuk membuka mulut di mana keberadaan Zhang Chen sekarang. Namun, dia tidak tahu terus disiksa dengan ditenggelamkan terus-menerus sampai akhirnya dia meminta kesempatan untuk membunuh Zhang Chen sendiri. Karena dia juga sudah muak melihat kehidupannya diacak-acak oleh Zhang Chen. Mulai dari kini yang diambil alih, sampai kini istrinya dipakai juga olehnya. Di rumah sakit, Dong Chu bersama anggotanya datang untuk menjenguk anggotanya yang disiram minyak panas kemarin. Anak buahnya meminta untuk mengobrol berdua dan menyampaikan keinginannya untuk resign dari pekerjaannya karena ia merasa sangat takut dengan pekerjaan lapangan dan ia akan kembali ke divisi intelijen. Permintaannya disetujui oleh Dongli, namun pemindahannya menunggu ia sembuh. Gang Isu datang ke tempat perjudian milik Zhang Chen, menabrak pintu dan memporak-porandakan seisi ruangan. Kemudian datang dua anak buah Zhang Chen yang tak terima tempat judinya dirusak. Dia langsung bergerak mencari Gang Isu, namun ternyata itu semua adalah rencana Gang Isu untuk membalas dendam karena mereka berani bertingkah di wilayahnya. Pertarungan pun terjadi. Tak selang lama, Dongli datang bersama dua anggotanya yang langsung menghentikan pertarungan itu dan akan menangkap anak buah Zhang Chen.
Salah satu anak buah Zhang Chen berhasil ditangkap karena dibuat pingsan oleh Don Lee, sementara satunya berhasil melarikan diri dengan melompat dari atap gedung. Sesamanya di markas kepolisian, Don Lee memaksa agar menceritakan di mana teman-temannya berada. Ia memilih untuk diam saja, akhirnya diberi hadiah oleh Don Lee dengan dihantam keras yang membuatnya seketika tertunduk kesakitan. Andai tikus-tikus berdasi di Konoha ini diinterogasinya sama Mamang Don Lee, pasti mereka langsung merasa jerah. Dalam acara ulang tahun ibunda dari Jang Isu, datang anak buah Zhang Chen dengan membawa abar serta membuat keributan di tengah acara yang membuat para tamu dengan kocar kacir. Dan segera Zhang Chen dan anak buahnya menghajar Jang Isu dan anggotanya, hingga akhirnya Jang Isu berhasil ditusuk sampai tak berdaya. Don Lee dan anggotanya melihat berita tentang keributan yang ditimbulkan oleh pertarungan antar gangster yang menjadi kasus mereka hingga sampai hari ini belum selesai, membuat ia dan Kapten John dipanggil atasannya karena kasus mereka akan diambil alih oleh unit pembunuhan. Namun dengan cerdik, Don Lee yang tidak ingin kasusnya diambil alih pun mengarang cerita yang berhasil meyakinkan atasannya bahwa dia akan membuatnya dipromosikan jika kasus ini berhasil selesai. Dan atasannya pun menyetujui dengan memberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan kasus itu. Di lain tempat, diperlihatkan Zhang Chen bersama 2 orang pengusaha yang merupakan kompetitor Huang yang meminta Zhang Chen untuk bekerja untuk mereka. Ketika sedang berdiskusi dan makan, tiba-tiba berdatangan anak buah Huang yang diberi informasi oleh Dao Shengwo. Segera Zhang Chen diserbu, namun mereka berhasil kabur dengan melompat dari lantai 2 dan berlari menuju mobil lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dao Shengwo yang ditanya oleh Zhang Chen siapa orang-orang yang menyerang mereka tadi, seketika langsung menyerang Zhang Chen ketika ia sedang menyetir. Namun usahanya bisa digagalkan dan justru ialah yang langsung dibunuh oleh Zhang Chen. Di tempat karaoke milik Huang, Don Lee datang namun dihalangi oleh anak buah Huang yang badannya segede sapi. Kesal karena dihalang-halangi, Don Lee akhirnya memberikan bogem supernya yang langsung menemakannya. Mamam, si teh. Setelah memberikan peringatan kepada Huang untuk tidak ikut campur, Don Lee memberikan rompi anti tusuk agar dia aman segera pergi meninggalkan tempat itu. Chang dan anak buahnya yang terluka berada di bar milik istri Dao Shengwo untuk diobati dan istirahat. Ketika Zhang Chen bertanya apa yang disembunyikan oleh suaminya, si istri menjawab tidak tahu apapun sampai dia disiksa dan dibuat tak berdaya. Pengecut, beraninya sama cewek. Kalau berani sama Mamang Dong di sana, mesti dibikin nangis. Karena takut akan terus disiksa, akhirnya si istri memberitahu kalau kemarin anak buah Huang datang ke rumah mereka dan membawa Do Sung-woo. Don Lee dan anggotanya mengumpulkan para pedagang untuk memberikan pengarahan agar para pedagang bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk melaporkan ketika ada aktivitas gangster di sekeliling mereka. Sempat menolak, namun anak kecil pemilik kedai dengan lantang menyuarakan agar mereka berani melawan dan tidak terus menjadi korban penusukan oleh para gangster. Dengan sadar, akhirnya para pedagang mau mengikuti pengarahan dari polisi untuk bisa memfoto setiap aktivitas gangster yang terjadi di sekitar mereka. Keesokan harinya, para pedagang mengambil foto para gangster yang semakin membuat resah masyarakat dengan setiap hari datang untuk meminta upeti dan semakin membrutal. Hasil foto yang setiap hari diserahkan kepada polisi membuat Don Lee dan anggotanya kini bisa memetakan wilayah operasi gangster Black Dragon. Salah satu anggotanya yang sekarang berada di divisi intelijen memberikan informasi bahwa 1 minggu lagi anak buah Zhang Chen yang berhasil ditangkap akan dideportasi dan akan dihukum mati di Cina. Dan kasus mereka akan diambil alih oleh divisi pembunuhan. Mendengar itu, Don Lee dengan cerdik membuat rencana agar mereka semua bisa tertangkap dalam 1 hari. Don Lee merekayasa pengambil alihan anak buah Zhang Chen yang lebih cepat dan memerintahkan intelnya untuk menyamar menjadi perwira yang akan mendeportasinya serta akan memberinya hukuman mati. Ketika di dalam mobil, ia berakting seakan ia sedang mencari distributor untuk menyalurkan usaha narkobanya. Trik itu berhasil memikat dan ia mulai masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh Don Lee. Sesampainya di markas King Black Dragon dan menemui Zhang Chen,
Dia bercerita kalau dia mendapatkan kenalan orang dalam pemasok narkoba dan ia menawarkan kerjasama untuk mendistribusikan barang haram itu di Korea. Tak langsung percaya, Chang Chen akan memotong bagian tubuh anak buahnya karena dia berusaha membohonginya. Namun, anak buahnya memberikan contoh barang haram itu dan setelah Chang Chen mencobanya, ternyata benar itu barang asli dan ia pun kini setuju. Di dalam markas, Stanley memberi semua pasukannya untuk bersiap dan berjaga karena mereka akan menyergap semua anggota Black Dragon malam itu juga. Tak lama, anak buah Chang Chen mengabarkan bahwa dia menyetujui kesepakatan itu dan akan pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Tikus masuk perangkap, kini Dongli bersiap untuk berjaga dan bersiap di lokasi penyergapan. Chang Chen dan anggotanya kini sudah bergerak menuju lokasi. Tak sesuai rencana, ternyata yang datang ke lokasi hanya anak buahnya. Sementara, Chang Chen bersama anggota lainnya pergi menuju tempat karaoke Wang. Setelah berhasil meringkus sebagian anggota Black Dragon, Dongli dan pasukannya menuju Hotel Huang. Namun dia hanya berhasil meringkus sebagian lagi dan Chang Chen tidak berada di sana. Huang yang masih dikejar oleh Chang Chen sudah sampai di dekat kantor polisi. Beruntung ia masih bisa diselamatkan oleh polisi yang berpatroli di sekitar situ. Dan Chang Chen akhirnya memilih untuk melarikan diri menuju markas di tempat daur ulang. Tadi disangka, mantan anggota Dongli yang sudah pindah ke divisi intelijen melihat dan mengikuti Chang Chen sampai ke markasnya di tempat daur ulang sampah. Ia segera menelpon Dongli dan memberitahukan keberadaan Chang Chen. Mengetahui anak buahnya yang sudah ditangkap semua oleh polisi, ia dan satu anak buahnya yang tersisa memilih untuk kabur membawa semua uang mereka. Anggota Dongli yang sedang mengintai Chang Chen menghadang agar dia dan anak buahnya tidak bisa melarikan diri. Namun, yang terjadi, Dongli berhasil datang dan menabrakkan mobilnya untuk melindungi anggotanya yang akan ditabrak dan membuat kedua mobil itu rusak sampai akhirnya pertarungan pun terjadi. Salah satu anak buah Chang Chen dibuat tak berdaya setelah mendapatkan bogem hangat dari Dongli serta dibanting sampai pingsan. Chang Chen berhasil kabur dan dia mencari tempat untuk sembunyi sementara waktu. Mendatangi kedai tempat si anak kecil bekerja bersama kakeknya. Di sana dia memaksa memesan minum walaupun tempat itu sudah tutup. Si anak kecil yang tahu kalau yang datang adalah bos dari geng Black Dragon langsung menelpon Dongli. Namun Dongli tak mengangkatnya sampai Chang Chen melihat foto-foto anak buahnya di dalam buku telepon. Dan ia tak segan-segan langsung menghabisi si kakek dan membuat si anak kecil luka berat. Setibanya di rumah makan, ia melihat si kakek dan si anak kecil sudah tergeletak bersimpah darah, membuat Dongli terbakar. Dan aura keganasannya pun sangat memuncak karena ia sudah menganggap si anak kecil sebagai anaknya sendiri. Dengan terbata-bata si anak kecil memberikan informasi kalau Chang Chen akan kembali ke Cina. Segera Dongli bergerak menuju bandara dan memerintahkan untuk memberhentikan seluruh penerbangan menuju Cina. Setelah ia sampai di toilet, tepat setelah Chang Chen berganti pakaian, Dongli dengan santai bertanya, "Apakah kau sudah selesai?" Dan bagian yang paling seru dari film ini pun dimulai. Mamam siete. Kesimpulan dari video ini adalah berbuat keras kepada orang yang berlaku keji bukan hanya bisa, tapi harus. Karena ada kepedihan yang harus dibayar setimpal. Jangan kayak di negara Konoha yang korupsinya triliunan, hukumannya cuma 6 semester. Lebih cepat dari nyelesain kuliah. S1 aja 8 semester. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton film ini sampai selesai. Lihat keseruan film-film Malu Dongli di video selanjutnya ya. Jangan lupa support channel ini terus ya gengs. So, stay tuned and subscribe. Bye.